Pada hari Jumat 17 April 2020, Laskar Ahli Sunnah wal Jamaah atau disebut Laskar Aswaja bekerja sama dengan Polresta Kota Banda Aceh menyelenggarakan pelatihan pemulasaran jenazah korban COVID-19 yang diasuh langsung oleh Dr. Said Syahrizal HSK MM, Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Kegiatan ini adalah bentuk kesiapsiagaan aparat kepolisian bersama masyarakat untuk menangani korban dari COVID-19 dan adalah bentuk dari pelaksanaan fardu kifayah mewakili anggota keluarganya. Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur dalam masyarakat, MPU, Daya, Ormas, dan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya. Kegiatan ini berlangsung 1 hari di Polresta Banda Aceh dan semoga bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran dari kegiatan ini. Prosedur penanganan atau pemulasaran jenazahnya harus memenuhi ketentuan standar operasional. Prosedur penanganan jenazah COVID-19 ini mesti kita sesuaikan dengan daerah kita, daerah Aceh yang bersyariat Islam. 4 fardu kifayah. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, mensolatkan. Kemudian terakhir baru kita makamkan. Atas pertimbangan medis ini COVID-19 positif, kita bisa saja menghilangkan satu, yaitu fardu kifayah memandikan. Sebab APD yang lengkap juga belum menjamin seseorang petugas itu terbebas dari kontak langsung dengan jenazah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang petugas atau tim petugas yang harus mengurusi pemulasaran jenazah? Pertama, pastikan dulu bahwa jenazah itu benar diagnosa terakhir sebelum meninggal COVID-19 positif. Di saat kita dapati diagnosa itu suspek, tim pemulasaran jenazah harus mengambil sikap waspada. Jenazah tidak dimandikan. Tidak sah sholat jenazah di saat dia tidak ditayamumkan, dianggap dia belum bersih. Tayamum pada kondisi ini bisa dilakukan pada beberapa keadaan. Pertama, melakukan prosedur tayamum langsung menyentuh kulit wajah dan lengan si jenazah menggunakan sarung tangan tadi, kemudian ditempelkan, diusap ke wajah dan lengan. Namun kalau ragu-ragu, boleh saja anggota wajah dan lengan ini tadi disiram dulu dengan menggunakan desinfektan untuk menjaga kalau kondisi itu mengkhawatirkan si petugas. Pilihan kedua, kalau jenazahnya dalam keadaan luka, ada cairan tubuh yang masih berada di sekitar rongga hidung, rongga mulut, dan setelah kain kafan menutupi seluruh anggota tubuh jenazah, di luar kain kafan itu atau di atas kain kafan itulah tayamum boleh dilakukan. Pilihan ketiga, di saat jenazah memang sangat tidak memungkinkan kita melakukan prosedur tayamum setelah dia dibungkus kain kafan, boleh dilakukan pada waktu jenazah dimasukkan ke dalam body bag atau kantong jenazah. Tayamum dilakukan di luar body bag, di lapisan dari kantong jenazah. Petugas mengangkat, memindahkan jenazah ini tadi ke dalam peti jenazah yang sudah dipersiapkan khusus untuk peti jenazah kasus COVID-19. Kemudian setelah jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah ditutup sekelilingnya, dioleskan dengan silikon, artinya sisi pinggir
antara peti bagian bawah dengan penutupnya itu harus ada lem silikon, kemudian baru ditutup. Atau kalau tidak memiliki silikon, boleh dengan merekatkan lakban di sekeliling celah-celah tempat antara peti dengan penutupnya. Setelah itu, peti boleh didesinfeksi sekali lagi, dan setelah didesinfeksi, posisi peti diarahkan pada posisi menghadap ke kiblat. Siapapun yang sudah memiliki wudhu, dia boleh memimpin sholat terhadap jenazah tersebut. Tapi satu orang pun tidak melakukan wudhu, tidak dalam keadaan berwudhu, maka jenazah diisyaratkan untuk disolatkan nanti di liang kubur. Kemudian digotong oleh petugas tadi ke dalam mobil jenazah. Setelah di dalam mobil jenazah, si petugas boleh melakukan sekali lagi tindakan desinfeksi. Dan setelah itu, petugas yang tadi melepaskan pakaian tindakan pemulasaran jenazah. Namun ada petugas yang khusus untuk mendampingi jenazah, ya, yang sudah dalam peti ini tadi, bersama sopir ambulan menuju ke tempat pemakaman. Jenazah yang sudah dimasukkan dalam peti itu sudah dianggap aman dan tidak akan ada virus corona yang keluar dari celah-celah peti karena sudah berlapis dengan kain kafan, dengan body bag atau kantong jenazah, sudah masuk ke dalam peti jenazah yang memang dilapisi lapisan plastik di dalam atau aluminium foil, kemudian ditutup menggunakan silikon atau selotip lakban, kemudian disiram lagi dengan cairan desinfektan, dan itu dianggap sudah aman. Ada orang petugas yang menggerek pelan-pelan sehingga peti jenazah itu berada di dasar liang lahat. Kemudian setelah itu dikuburkan, ditutup, prosedur atau prosesi pemakaman dianggap selesai.